Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat beraktivitas. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Hari terakhir di bulan Juli ya. Besok kita sudah masuk bulan Agustus. Selamat untuk mas-mas yang namanya Agus ya. Rata-rata kan ulang tahun di bulan Agustus yang namanya Agus. Baiklah sobatku semua, siang hari ini sudah pukul 1 siang ya. Pukul 1 siang. Siang hari ini saya hanya ingin sedikit berbagi dan sedikit curhat tentang serangkaian rekrutmen P3K. Sebelumnya apa sih itu P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja? Jadi Bapak Ibu semua, dulurku dimanapun kalian berada, sobatku dimanapun kalian berada, di era digital seperti ini Anda bisa mendapatkan info sangat melimpah ruah ya di website apa sih itu P3K dan berbagai regulasinya yang ada. Anda bisa searching, googling di websitenya BKN ada, websitenya Menpan RB juga ada, kemudian website BKD setempat juga kelihatannya sudah ada. Jadi monggo silakan cari info, googling sendiri ya. Sobatku semua, pertama-tama curhatan ini akan saya mulai dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara dari BKPP Pati, kemudian dari BKN Regional 1 Yogyakarta dan juga pihak BKN Pusat. Karena sudah memfasilitasi semua peserta yang ikut rekrutmen kemarin ya tahun 2021. CASN baik itu CPNS ataupun P3K sudah difasilitasi mulai dari pendaftaran ya. Websitenya lancar kemarin tahun 2021 ya saat pendaftaran. Kemudian dari titik lokasi juga untuk Kabupaten Pati kemarin juga nyaman ya, ada di UNS Solo. Agak jauh sih tetapi tempatnya nyaman. Kemudian server yang ada di sana dan segala sesuatunya, komputer dan sebagainya itu juga tidak ada problem. Jadi terima kasih untuk segenap panitia. Lalu yang selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman saya sesama perawat honorer ya. Sudah lama kita bekerja sebagai perawat honorer dan alhamdulillah bisa lolos rekrutmen P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kemudian selamat juga untuk teman-teman kuliah saya yang ternyata ketemu saat pemberkasan kemarin ya. Ada teman kuliah, ada adik tingkat waktu kuliah dan juga ada kakak tingkat juga ternyata. Selamat untuk kalian semua, semoga barokah ya. Jangan lupa jadi pegawai yang amanah. Kemudian selanjutnya ingin saya ucapkan adalah ucapan semangat dan juga support untuk teman-teman semua yang masih semangat dan ingin mengikuti serangkaian rekrutmen CASN baik itu CPNS ataupun P3K. Semoga tahun ini ya, tahun 2022 ini ada lagi dan kalian semua bisa ikut. Saya doakan semoga kalian lolos ya. Jangan lupa belajar dan berdoa. Jangan lupa perbanyak baca soal ya, latihan soal. Untuk perawat itu kemarin saya rasakan dari beberapa periode itu memang banyak sekali soal-soal yang tipenya itu soal cerita, penalaran ya. Jadi bisa diambil kesimpulan kemungkinan juga kedepannya masih banyak sekali soal seperti itu. Jadi soal-soal seperti soal UKOM itu banyak sekali yang keluar. Jadi perbanyak latihan soal, koleksi buku jangan hanya dibuat pajangan di lemari tetapi juga dibaca. Untuk selanjutnya yaitu permohonan maaf saya karena saya tidak ada banyak dokumentasi ya, dari mulai pendaftaran, kemudian ujian di titik lokasi UNS, kemudian sampai pengumuman saya hanya punya sedikit karena sebenarnya waktu ikut rekrutmen kemarin itu juga saya masih ada traumatik yang masih saya bawa ya, trauma waktu 2019 waktu saya ikut CASN yang CPNS. Saya ikut di formasi
Kabupaten Blora, dan akhirnya saya tersingkir ya di posisi 2 waktu pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB. Saya ada di posisi 2, dan posisi yang paling pucuk teratas sudah diisi oleh seorang wanita yang beruntung ya, beruntung dan juga pintar pastinya. Jadi karena traumatik itu saya masih bimbang dan nggak berani ngambil story atau ngambil dokumentasi waktu saya ikut ujian rekrutmen P3K tahun 2021. Jadi maaf sekali ya. Untuk kemarin tahun 2021 itu pendaftarannya agak unik karena kita harus membuat akun CASN dulu ya, CASN, kemudian harus ada foto selfie-nya. Itu yang agak unik, saya ingat ya. Membuat akun, kemudian setelah membuat akun kita melengkapi biodata, pendidikan, alamat dan sebagainya. Kemudian menentukan kita ambil formasi di mana, kemudian setelah itu lengkap semua sesuai dengan arahan dari website, kita bisa cetak kartu ujian. Kartu ujian itu kita simpan, nanti kita bawa waktu ujian. Untuk di tempat ujian kemarin itu ya, kita diwajibkan untuk membawa beberapa file atau beberapa dokumen. Yang pertama itu adalah, ini saya simpan ini catatannya, kita harus membawa surat deklarasi sehat. Untuk surat deklarasi sehat itu sudah disediakan di website, tinggal ngisi kemudian download ya, itu bisa dibawa. Kemudian setelah itu adalah membawa surat keterangan sudah vaksin. Setelah itu membawa kartu peserta ujian yang sudah kita download waktu mendaftar, itu sudah lengkap, itu di print kemudian dibawa. Setelah itu membawa kartu biodata, terutama adalah KTP asli ya, KTP asli. Lalu yang terakhir adalah membawa hasil swab test. Diwajibkan untuk swab test ya ujian kemarin itu. Jadi swab test itu berlaku 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Jadi sehari sebelum ujian dimulai itu kita harus swab test, hasilnya kita bawa di titik lokasi kita ujian. Kemudian untuk waktu ujian ya, sesi ujian itu alhamdulillah kalau kita punya supporter fanatik yang barbar, itu bisa nonton live streaming YouTube, jadi bisa komentar di live chatnya untuk memberikan semangat kepada kita ya. Jadi itu adalah salah satu momen yang menyenangkan untuk para supporter yang ingin mendukung kita saat ujian ya. Jadi bisa melihat nilai kita secara live streaming, live scoring. Setelah itu hasilnya akan diumumkan oleh BKD setempat ya, BKD setempat, menunggu semua live streaming selesai, kemudian prosesnya selesai, dan alhamdulillah untuk pengumuman dari KPP Pati saat ujian kemarin ya, waktu ujian rekrutmen P3K tahun 2021 itu tidak lama begitu loh. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih karena untuk rekrutmen tahun 2021 bisa saya lewati dan bisa lolos. Akhirnya pemberkasan selesai ya, serangkaian pendaftaran selesai sampai pemberkasan itu tahun 2022, dan saya seangkatan bisa menerima SK. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih semangat dan ingin mengikuti rekrutmen CASN baik itu P3K maupun CPNS, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa belajar, perbanyak koleksi soal, perbanyak latihan soal, perbanyak baca soal ya. Update soal terbaru juga nggak apa-apa, sekarang banyak di YouTube juga banyak, kemudian di Telegram juga banyak media yang bisa kita gunakan. Saya kira hanya sedikit ini saja yang bisa saya curhatkan ya. Semoga saja bermanfaat untuk saya, lebih-lebih bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, semoga hari-hari kalian semua menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.